Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, saya mau berbagi tentang kelengkapan data dukung di akar non-fisik bidang kesehatan tahun 2024. Nah kemarin kan sudah ada dibagikan yaitu data atau kelengkapan tentang menu kegiatan, komponen dari menu kegiatan yang boleh kita usulkan, kemudian lokasi prioritas atau lokpri, kemudian ada pemetaan dari Kemendagri. Nah, sekarang ada kelengkapan data dukung yang harus kita lengkapi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya bisa kita cek sama-sama ya teman-teman ya. Ini ada BOK provinsi, contohnya nih ya. Untuk penurunan AKI dan AKB dan percepatan gizi masyarakat di survei tata laksana surveillance dan tata laksana ini ada di 3 subkomponen seperti pertemuan evaluasi lintas sektor kesehatan ibu dan anak termasuk masalah gizi yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Kemudian ada subkomponen rapat evaluasi semester kematian ibu dan anak atau AMPSR. Kemudian ada rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, ANC, dan stunting. Nah, di sini ada kelengkapan data dukungnya, yaitu TOR atau KAK yang ditantangani oleh Kadinkes, kemudian ada RAB, ini sama ya seperti biasa. Nah, tambahannya itu teman-teman ada di poin nomor 3, yaitu surat pernyataan Kepala Dinas untuk melaporkan capaian program kesehatan masyarakat melalui aplikasi Komdatkesmas dan aplikasi lain yang terintegrasi. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi dibutuhkan ya. Kemudian, ini ada juga dari menu, contohnya menu upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Nah, ini yang berbeda, yaitu contoh di komponen menu rincian pembinaan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat. Terus komponennya ada advokasi bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan. Nah, ini selain TOR, RAB juga ada pernyataan Kepala Dinas tentang aplikasi Komdatkesmas tadi. Kemudian ada data ATLM atau petugas laboratorium sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan dan dokter penanggung jawab laboratorium di puskesmas wilayah kerja yang ditandatangani oleh Kadinkes. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dibaca. Ini untuk yang BOK provinsi. Ini ada tambahan-tambahannya ya. Yang diperlukan. Ini contoh ya untuk BM kefarmasian dan BMHP ini sangat banyak ya teman-teman ya untuk data dukungnya ya. Contoh untuk pengadaan obat program itu ada pengadaan obat program gizi dan pengadaan obat program kesehatan ibu dan anak. Ini data dukungnya ada TOR atau KAK, kemudian RAB, kemudian ada RKO, rencana kebutuhan obat, kemudian ada surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, kemudian ada surat pernyataan menjamin ketersediaan 18 bulan, kemudian ada berita acara hasil des kebutuhan obat program atau MONEF obat. Ini juga ya untuk distribusi obat. Ini teman-teman ya. Itu contoh tadi yang BOK provinsi. Nah, sekarang kita masuk ke BOK kabupaten kota. Ini sama ya teman-teman ya. Untuk BOK kabupaten kota terdiri dari 13 menu ya teman-teman tahun 2024. Ini kita contohkan yang banyak ya teman-teman ya. Ini sama semuanya. Contoh kita masuk ke yang ini aja ya, yang paling banyak nih ya. Pelatihan lah ya teman-teman ya. Ini kalau untuk pengadaan sama ya. Ini contohnya pengadaan cartridge TCM, ini ada sampai 9 data dukung ya teman-teman ya. Ada TOR atau KAK, RAB, telah Kadinkes, Kabupaten Kota tentang analisa kebutuhan cartridge TCM, penunjang pemeriksaan TBC, kemudian surat pernyataan Kadinkes Kabupaten Kota tentang ketersediaan SDM di Fasiankes, yaitu analis laboratorium dan pengelola program TB yang sudah dilatih terkait manajemen alur, yaitu manajemen alat, yaitu alur pemeriksaan, operasional, dan pencatatan pelaporan. Kemudian ada sisa stok cartridge TCM TB saat ini dan perkiraan akhir 2023. Kemudian laporan utilisasi TCM per Fasiankes RS atau Puskesmas tahun 2022 dan triwulan 1 2023. Kemudian target pemeriksaan TB menggunakan TCM tahun 2024 per Fasiankes atau Puskesmas, kemudian rencana distribusi, referensi atau harga e-katalog, kemudian spesifikasi cartridge TCM. Ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Untuk BOK kabupatennya.
Bisa dibaca pelan-pelan. Nah, ini hampir-hampir sama ya. Kalau untuk pengadaan hampir-hampir sama. Ya, kemudian ada contoh untuk peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL 2. Terbagi atas dua, yaitu pembinaan mutu dan pemantapan mutu eksternal. Nah, untuk pembinaan mutu dan pemantapan mutu eksternal ini data dukung kelengkapannya yaitu TOR atau RAB, TOR dan RAB. Kemudian surat kepala dinas atau Labkes permohonan usulan di akun fisik tahun 2024. Kemudian izin berusaha dan registrasi, kemudian surat pernyataan komitmen untuk melakukan survei akreditasi 2024, kemudian SKPME BBLK, ya teman-teman ya. Nah mungkin banyak yang ini ya bertanya tentang pelatihan ya teman-teman ya. Ada tadi tentang pelatihan. Kemudian kita masuk ke BOK Puskesmas. Ini contoh ya. Pemberian makanan tambahan berupa pangan lokal. Ini ya, PMT itu data dukungnya ada TOR atau KAK, kemudian RAB, kemudian surat pernyataan kepala dinas untuk melaporkan capaian program kesehatan masyarakat melalui aplikasi Komdetkesmas dan aplikasi lain yang terintegrasi. Oke teman-teman, nanti bisa dibaca pelan-pelan. Nah, ini banyak ya untuk insentif UKM itu data dukungnya ada TOR dan KAK atau KAK, RAB. Kemudian realisasi SPM per bulan tahun 2023. Kemudian SK daerah tentang keterangan wilayah puskesmas tahun 2023. Kemudian jumlah penduduk yang masuk wilayah kerja puskesmas tahun 2023. Kemudian data pegawai puskesmas tahun 2023 yaitu status pendidikan jabatan utama dan jabatan tambahan nakes, ya teman-teman ya. Dibaca. Jadi, nah ini teman-teman semuanya wajib dilengkapi. Data kelengkapan data dukung ini diupload ketika mengupload data dukung di aplikasi masing-masing Erenggarnya, begitu ya teman-teman ya. Nah, semangat, semoga informasinya membantu. Semangat untuk pengusulan di akun non-fisik 2024. Nah, jika ada yang bertanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya.